terima kasih. Biar kau dapati kami setia. Amin. Ya labasyataka. Karena kami percaya hanya yang terpanggil dan terpilih dan setia yang hidup kekal bersama dengan Tuhan. Ajar kami untuk setia Tuhan. Labasyataka. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu Tuhan. Tutup bungkus setiap kami, bahkan ruangan ini, keluarga besar kami, bahkan setiap harta benda yang kami miliki dengan kuat kuasa darah Tuhan Yesus. Bahkan segala bentuk dari intervensi si jahat kami mematahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami lepaskan pelindungan darah Yesus sempurna buat setiap kami. Biar kami pulang Tuhan bukan hanya jadi pendengar, tapi kami sungguh jadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Benih kebenaran itu boleh bertumbuh dan berbuah dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk dengar kebenaran. Haleluya. Amin. Tepuk tangan. Silakan dulu Bapak Ibu. Terima kasih buat tim PPW. Terima kasih juga untuk Ibu Ati buat kesempatan pelayanan saya di tempat ini. Shalom sekali lagi. Saya perdana saudara di tempat ini. Tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah sayang tolong jangan dibuang, kan gitu ya. Saya perdana pertama kali ada di tempat ini. Nama saya Teddy Burhansyah. Saya tinggal nggak jauh dari sini di daerah Bintaro, Provinsi Banten, Tangerang Selatan. Ya, kalau udah ada tol kemana aja deket saudara. Apalagi minggu pagi itu deket, jalanan masih lancar. Kerja juga nggak jauh, kerja di Sentul Bogor, Jawa Barat saudara. Ya, saya sebagai wakil gembala di GBI Point Square Lebak Bulus di Rayon 1H. Saya juga sebagai full timer pusat di divisi pengajaran unitnya bimbingan pra dan pasca nikah. Ya, di bidang keluarga. Saya berkantor di SICC Tower lantai 6 gitu ya. Jadi dari rumah sampai kantor itu kayak bis akap saya, antar kota atau provinsi saudara. Saya harus lewat 3 provinsi kalau saya harus ke kantor. Saya harus dari rumah saya di Banten, saya harus lewat Jakarta, sampailah saya di Jawa Barat. Haleluya. Itu saya lakukan dari hari Senin sampai Jumat, office hour gitu ya. Tapi saya lakukan semua buat kemuliaan nama Tuhan gitu ya. Saya sudah berkeluarga, jadi mohon maaf para wanita yang masih single. Saya sudah berkeluarga, saya punya istri satu dan satu-satunya. Ya, dan kalau saya suruh balik ke masa lalu, saya akan tetap pilih istri saya. Saya punya anak 2, saya nggak mau nambah anak karena saya ikut apa kata program pemerintah KB, 2 anak cukup saja gitu ya. Dan saya nggak mau nambah istri. Istri cukup 1 untuk seumur hidup. Saya mau ikut apa kata firman Tuhan. Amin. Yang sudah menikah, oke, siap belajar. Hari ini saya nggak mau khotbah, saya mau kita belajar sama-sama. Ya, kita kan murid-murid Tuhan. Ciri seorang murid adalah belajar. Yang kalau siap belajar, siapin catatannya dong ya. Boleh catat di kertas, di handphone, tapi kalau buka handphone, syaratnya hanya boleh buka Alkitab dan catatan. Ya, tidak boleh buka IG atau Facebook. Tapi kalau mau foto pendetanya boleh nanti postingnya setelah firman atau setelah ibadah gitu ya. Oke, siap belajar ya? Oke, yuk saya akan dibantu oleh tim multimedia yang juga keren di belakang. Silakan. Nah, hari ini saya mau bicara banyak tentang yang namanya kasih setia atau kesetiaan. Nah, tadi ibadah pertama saya sudah banyak bicara tentang kasih setia Tuhan terhadap kita. Ya, saya percaya bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pernah berakhir. Masalah kita pasti ada akhirnya, tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Karena dalam Ratapan 3 ayat 22 dan 23 mengatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Bahkan kasih setia dikatakan selalu baru. Renew dia, baru. Makanya setiap pagi kita harus cari Tuhan. Bapak Ibu kalau mungkin kita beli aqua atau beli makanan, di situ pasti ada yang namanya tanggal kadaluarsa, betul ya?
Saya percaya masalah kita juga ada tanggal kadaluarsanya. Tapi kasih setia Tuhan itu tidak pernah ada tanggal kadaluarsanya. Kenapa? Karena itu kekal selama-lamanya. Iman, pengharapan, dan kasih. Yang mana yang akan tinggal? Kasih, saudara. Gitu ya. Ratapan 3 ini ditulis oleh Nabi Yeremia, saudara. Ditulis dia meratap atas bangsanya, bangsa Israel. Dia meratap kenapa? Karena bangsa Israel pada waktu itu hidup dalam dosa dan dibuang ke Babel. Dia meratap, Tuhan, bangsa Israel sedang menghadapi hukuman. Dia meratap, Tuhan tolong dong bangsa aku, Tuhan tolong. Tapi justru di tengah-tengah ratapannya, dia punya pengharapan. Kenapa? Dia tahu Tuhan, meskipun bangsaku sedang dalam pembuangan, tapi kasih setia Tuhan gak pernah berakhir. Bahkan selalu baru. Wow. Saya percaya Bapak Ibu, hari ini masalah apa hari ini yang Bapak Ibu hadapi? Mungkin sedang meratap pergumulan apa, sakit penyakit kah, ekonominya, Tuhan. Tapi hari ini ada kasih setia Tuhan selalu baru. Ada kasih setia Tuhan yang tidak pernah berakhir buat kehidupan Bapak Ibu. Amin. Makanya waktu kita ingat ada kasih setia Tuhan, kita punya pengharapan menjalani kehidupan. Amin. Makanya orang Kristen harusnya orang yang paling bersuka cita. Kenapa? Karena punya yang namanya pengharapan. Coba lihat kanan kirinya. Orang yang bersuka cita terlihat terpancar dari wajahnya. Wah, tersenyum gak? Halo. Ada kasih setia Tuhan. Amin. Nah, coba diklik lagi. Nah, Bapak Ibu sekali lagi yang mau lebih detail tentang kasih setia Tuhan bisa lihat di online di ibadah pertama. Gitu ya. Oke, saya hanya bahas singkat aja sebagai review aja karena saya akan bahas hal yang lain gitu ya. Kasih setia Tuhan adalah hesed bahasa Ibraninya apa? Hesed gitu ya. Yang arti gini, sifat Tuhan yang setia kepada perjanjiannya. Kalau Bapak Ibu bicara tentang kesetiaan, itu pasti berbicara dengan namanya perjanjian. Kenapa Alkitab kita terdiri dari dua perjanjian lama dengan perjanjian baru. Tuhan kita setia sama perjanjiannya. Meskipun kita nggak setia, Tuhan tetap setia sama apa? Perjanjiannya. Apa yang keluar dari mulutnya, dia nggak pernah batalin. Dia nggak pernah ingkar janji. Dia bukan kayak kita Bapak Ibu. Janji-janji, tinggal janji. Bulan madu hanya mimpi. Aduh janji doang Pak. Tuhan tapi gak pernah ingkar janji. Namanya kesetiaan sekali lagi berhubungan dengan namanya perjanjian. Gitu ya. Nah orang hari-hari ini banyak yang gak setia. Lupa sama janji nikahnya. Dulu, wah sehat sakit kita sama-sama. Suka duka kita sama-sama. Begitu masuk dalam pernikahan, langsung nyanyi, Pak pulangkan saja aku pada ibuku. Atau, itu tahu, udah gak kuat Pak Pendeta. Lupa sama janji nikahnya. Tapi saya percaya Tuhan gak pernah lupa sama janjinya saudara. Nah hari ini kita mau belajar banyak tentang yang namanya kesetiaan. Gitu ya. Oke. Klik. Oke ini rangkuman review sekali lagi sedikit aja. Bahwa dalam Alkitab kita ada perjanjian lama dan perjanjian baru saudara. Perjanjian ini merupakan alat Tuhan, sarana Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya. Menyatakan kebaikannya, menyatakan kesetiaannya, kemurahannya. Maka itu dalam Alkitab ada banyak perjanjian. Ada perjanjian Nuh, perjanjian Abraham, Ishak, Yakub, perjanjian Musa, perjanjian Daud. Semua itu perjanjian menuju kepada satu perjanjian baru saudara. Perjanjian baru itu dilahirkan ketika Tuhan Yesus datang menebus dosa manusia.
Makanya perjanjian baru merupakan penggenapan dari perjanjian lama. Makanya perjanjian baru merupakan bukti kesetiaan Tuhan yang berjanji. Percaya Tuhan kita setia? Amin. Ingat contoh satunya Kejadian 3 ayat 15. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan bilang sama si bolis, sama si jahat bilang gini, sama si ular. Ular, nanti lewat keturunan wanita ini, dia yang akan meremukkan kepalamu. Keturunan wanita ini yang dimaksud siapa yang akan meremukkan kepala ular? Tuhan Yesus, saudara. Itu janji keselamatan. Janji pemulihan hubungan antara Tuhan dengan manusia. Kita tahu bahwa dosa mengakibatkan hubungan manusia dengan Tuhan terpisah. Tapi lewat kehadiran Tuhan Yesus, ingat waktu Tuhan Yesus disalib, bait Allah tabirnya terbelah dari dua, betul ya? Tabirnya dari atas ke bawah. Artinya udah gak ada lagi pemisahan. Semua janji Tuhan, keselamatan tadi, dari Kejadian 3 ayat 15, itu digenapi. Itu bukti kesetiaan Tuhan. Bangga gak punya Tuhan yang setia? Tepuk tangan dulu buat Tuhan yang setia. Gitu ya. Tuhan gak pernah ninggalin kita. Ya, Dia yang selalu menepati janjinya. Oke, klik. Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati. Tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Menurut ayat ini, lebih banyak orang baik atau orang setia Bapak Ibu? Orang baik. Betul ya? Makanya saya mau bilang jangan bangga hanya jadi orang baik. Jadilah orang yang setia. Karena orang yang baik banyak. Tapi orang yang setia sedikit. Tapi saya berdoa biar orang yang setia itu ada di tempat ini saudara. Amin. Orang yang baik banyak. Tapi yang setia sedikit. Sama seperti barang limited edition. Barang limited edition banyak atau sedikit? Dikit. Barang limited edition sudah sedikit, mahal atau murah? Mahal. Saya mau bilang orang yang setia limited edition. Sedikit. Makanya yang belum menikah angkat tangan boleh. Yang sudah menikah jangan angkat tangan. Yang belum menikah ada? Oh, jangan malu-malu. Yang belum menikah dengar baik, jangan cari calon pasangan yang sekedar baik, jangan. Apalagi yang wibawa mobil, wibawa duit banyak, jangan. Cari juga yang setia, yang sudah menikah, jangan hanya jadi pasangan yang baik, jadi pasangan yang setia. Yang sudah pelayanan, jangan sekedar jadi pelayan yang baik, jadi pelayan yang setia. Yuk tambahkan kesetiaan saudara. Maka itu saya mau bilang bahwa kesetiaan itu mahal. Tidak bisa dilakukan oleh orang murahan. Tahu orang murahan? Orang yang suka obral janji. Namanya obral murah atau mahal? Murah diobral janji. Wah iya sana sini sana. Ya siapa? Wah aku gak mungkin deh ceraiin kamu. Wah ternyata diceraiin. Wah gak mungkin deh aku ninggalin gereja ini. Ternyata ninggalin. Suka obral janji, makanya setia itu mahal. Makanya jadi orang yang mahal. Colek kanan kiri bilang kamu mahal ya. Jadi orang setia ya. Nah, karena Tuhan kita setia, makanya kita juga harus setia. Amin. Karena ayat itu Yohanes 2 ayat 6 mengatakan barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Karena Tuhan kita setia, kita wajib juga untuk hidup setia, saudara. Bahkan dalam buah roh Galatia 5 ayat 23 dikatakan bahwa salah satu buah roh di situ adalah kesetiaan. Bapak Ibu tahu buah roh itu? Buah roh adalah manifestasi karakter Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Waktu kita punya hubungan yang intim sama Tuhan, itu kelihatan dari sikap dan perilakunya. Salah satunya adalah kesetiaan. Karena tujuan kekristenan adalah menjadi serupa dengan Kristus. Bukan masuk surga saudara. Masuk surga itu bonus. Tujuan utamanya kita segambar serupa sama Tuhan. Makanya waktu kita jadi orang Kristen artinya kita harus berubah semakin hari makin lebih baik seperti Tuhan. Yang tadinya suka bohong,
bohong cuma dikit-dikit. Lama-lama nggak pernah bohong. Lama-lama lupa yang namanya bohong. Ayo serupa segambar sama Tuhan. Saya percaya orang yang serupa segambar sama Tuhan yang masuk surga, saudara. Nah hari ini yuk, biar kita menyerupai Tuhan. Salah satu karakternya adalah setia. Oke, klik lagi. Orang yang terpanggil dan terpilih dan setia yang akan hidup kekal sama Tuhan. Itu ayatnya ada dalam Wahyu 17 ayat 14 gitu ya. Mereka bersama-sama dengan dia ini Tuhan juga akan menang. Yaitu mereka yang terpilih, yang terpanggil dan yang setia. Makanya jangan cukup jadi orang, wah saya sudah terpanggil dan terpilih. No, tambahkan perlu dengan yang setia. Firman Tuhan bilang begini, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Lebih sedikit lagi yang setia. Yang terpanggil itu apa sih Pak Pendeta? Yang terpanggil itu ada gini, panggilan keselamatan. Panggilan waktu saudara dengar panggilan keselamatan. Barang siapa yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia tidak akan binasa. Itu panggilan Tuhan. Saudara sudah terpanggil, ya saudara dengar. Yang terpilih apa? Yang terpilih adalah orang yang meresponi panggilan Tuhan. Tuhan, saya mau Tuhan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu terpilih. Saudara sudah terpanggil dan terpilih. Makanya ada di gereja, betul gak? Makanya ada di sini. Kalau saudara belum terpanggil dan terpilih, gak ada di gereja. Nah masalahnya jangan cukup sampai di situ. Anda perlu tambahkan yang setia. Klik. Nah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, setia itu arti gini, berpegang teguh pada janji, pendirian, patuh, taat, bagaimana berat tugas yang harus dijalankan, ia tetap melaksanakannya, ia tetap memenuhi janjinya. Tetap dan teguh hati, itu orang yang setia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Makanya kesetiaan berhubungan dengan yang namanya janji. Lalu dalam perjanjian lama, kata Ibraninya adalah emunah, yang artinya kokoh, teguh, tidak tergoyahkan dan tidak berubah. Makanya kan Tuhan Yesus itu tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah ya. Tidak berubah. Karena apa? Dia teguh, kokoh, nggak tergoyahkan, nggak berubah. Ya. Lalu apa lagi? Dalam perjanjian baru bahasa Yunaninya pistos yang artinya dapat dipercaya. Ternyata orang yang setia adalah orang yang dapat dipercaya. Kalau hari ini saya tanya Bapak Ibu percaya Yesus, semua angkat tangan. Tapi masalahnya kita udah jadi orang yang dapat dipercaya sama Tuhan belum? Ternyata orang yang setia adalah orang yang dapat dipercaya. Wow. Nah dari pengertian ini semua, saya mau ada 3 unsur. Ternyata orang yang setia. Yang pertama adalah orang setia, adalah orang yang mempunyai iman yang teguh tadi. Tidak tergoyahkan. Pokoknya sekali Yesus tetap Yesus. Sampai titik darah penghabisan, saya mau iring Yesus. Teguh. Masalah silih berganti, tantangan boleh berganti. Enggak, saya nggak mau ninggalin Tuhan. Iman saya tetap teguh. Ada pengajaran sesat, masalah tantangan, enggak. Saya mau teguh tetap, saya nggak berubah iman saya. Itu teguh. Masalahnya untuk mendapatkan iman yang teguh ini perlu yang namanya bertumbuh. Iman yang teguh ini adalah iman yang dewasa. Suatu hari saya ajak anak saya ke pantai Bapak Ibu. Anak saya umur 6 tahun sampai 4 tahun. Ya, yang 4 tahun waktu dia main ke pantai, ada ombak kecil gitu ya. Kami liatin orang tua ya, kami awasi, ada ombak kecil, kami lihat dia lagi main berdiri, tiba-tiba ada ombak kecil, jatuh, wah gurah gitu ya. Kenapa? Karena dia belum bisa berdiri teguh, belum bisa berdiri kokoh. Kalau saya sama istri karena sudah dewasa, kakinya sudah kuat, apalagi Pak Marco yang suka naik gunung, saya percaya ombak begitu mah nggak ada apa-apanya gitu ya. Wah kuat. Makanya iman yang teguh menggambarkan iman yang dewasa. Nah iman kita dalam Tuhan harus bertumbuh saudara. Waktu kita lahir baru saudara, kita punya iman. Bahkan iman itu adalah pemberian Tuhan. Amin. Tapi iman ini masalahnya harus bertumbuh. Kita masuk proses pertumbuhan namanya sanctification. Bertumbuh.
dewasa. Dari iman yang mungkin masih anak-anak, sampai yang ke pemuda, remaja, akhirnya jadi iman yang dewasa, saudara. Nah, caranya gimana untuk dapat iman yang teguh, bertumbuh ini? Ya apa? Nggak ada yang lain, saudara. Saudara harus baca atau dengar firman Tuhan. Ingat, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Tapi bukan hanya didengar, harus apa? Dilakukan. Bukan hanya sekedar dilakukan, direnungkan. Bukan hanya direnungkan, tapi juga harus dibagi, di-sharing. Mau bertumbuh gak? Baca, renungkan, lakukan, bagikan. Ada 4. Baca, renungkan, lakukan, bagikan. Yang punya medsos, bagikan. Wah, dapat saat teduh hari ini tentang apa? Bagikan. Hari ini baca firman Tuhan atau ikut ibadah hari ini khotbah tentang ini, bagikan. Banjiri media sosialmu dengan apa? Firman Tuhan. Sehingga orang yang baca, wah diberkati, saudara. Mau? Ya, yuk hari ini iman kita bertumbuh. Orang yang setia ternyata ada pertumbuhan rohaninya. Bukan stuck. Karena iman kekristenan, iman yang dinamis, yang bergerak maju, terus naik sama Tuhan. Yuk koreksi hari ini. Iman kita stuck atau naik. Ingat, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Waktu iman Anda naik, saya percaya perbuatan Anda akan semakin mirip sama Tuhan. Gitu ya. Oke. Iman yang teguh juga berbicara iman yang rasional. Artinya apa? Dalam 2 Petrus 1 ayat 16, iman kita sama Tuhan Yesus adalah iman bukan isapan jempol. Iman yang disertai bukti dan saksi-saksi, saudara. Saudara, kalau Alkitab ini enggak ada, saudara, sumber sejarah mengatakan Yesus pernah mati dan bangkit, saudara. Itu sejarah dunia mengatakan. Kalau ada yang pernah bilang Yesus itu nggak pernah dilahirkan, nggak pernah hidup, nggak pernah mati, nggak pernah bangkit, dia sedang memungkiri sejarah dunia, saudara. Nah, iman kita, iman yang teguh artinya gini, iman yang percaya bukti-bukti, saudara. Iman yang ada saksi hidup. Saudara, Alkitab ini ditulis oleh saksi-saksi hidup murid-murid Tuhan Yesus yang pada waktu itu ditulis, saudara. Ditulis langsung. Makanya mereka tuh jadi saksi yang hidup. Jadi bukan hanya sekedar dongeng. No. Makanya iman kita, imannya, makanya kok murid-murid mau mati. Kenapa? Karena dia punya iman yang teguh, iman yang rasional. Yang lihat langsung. Gitu ya. Nah, oke. Next. Yang berikutnya adalah yang kedua, komitmen. Orang yang pertama yang setia tadi apa? Iman yang teguh. Yang kedua adalah orang yang setia adalah orang yang punya yang namanya komitmen. Komitmen itu kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keterikatan kepada janji. Itu komitmen. Gitu ya. Kalau saya mensederhanakannya, komitmen itu adalah orang yang bertahan sampai akhir. Orang yang menyelesaikan apa yang sudah dia mulai atau dia sudah janji dulu. Itu komitmen, saudara. Nah, kita dalam mengiring Tuhan harus punya yang namanya komitmen. Dalam kita melayani Tuhan harus punya yang namanya komitmen. Dalam kita masuk dalam pernikahan, menjalani pernikahan harus punya yang namanya komitmen. Karena gini, setiap kita manusia punya namanya kehendak bebas, free will. Dari free will itu kehendak bebas, kita ada namanya pilihan-pilihan, keputusan-keputusan. Dari keputusan itu kita harus tambahkan dengan yang namanya komitmen. Gitu ya. Contoh waktu kita, Tuhan, dalam kehendak bebas saya memilih, saya memutuskan, saya ikut Tuhan. Saya memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Putusan, pilihan. Tapi disertakan dengan yang namanya komitmen. Yuk kita bertahan ikut Yesus. Gitu. Sama juga masuk ke dalam pernikahan. Itu ya. Di sini Bapak, Ibu, nikah udah berapa lama Pak? Nikah sudah berapa lama? Berapa?
20. Oh, Bapak namanya siapa? Pak Michael. Istrinya namanya Yeti. Oke, 20 tahun menikah Pak Michael. Saya percaya kalau saya mundur misalkan ke 22 tahun yang lalu, Pak Michael ini ganteng. Betul ya Pak ya, sekarang masih kelihatan ganteng soalnya. Betul ya Bu Yeti ya? Iya, ntar jangan lupa makan siang ya Bu ya sama-sama. Oke, Pak Michael ganteng, 22 tahun yang lalu anggap Pak Michael masih single, belum menikah, ganteng gitu ya. Pak Michael saya percaya karena ganteng dikelilingi banyak wanita. Wah, betul ya Pak? Ya, oh iya. Waduh, banyak wanita cantik yang deketin, ngejar Pak Michael. Ayo dong Pak Michael, gitu ya. Pilihlah aku jadi pacarmu, gitu kira-kira ya. Wah, tapi akhirnya dengan banyak pilihan, Pak Michael memutuskan. Enggak, saya sudah memutuskan, saya memilih bahwa Yeti lah jadi pasangan hidupku. Bu Yeti ini pilihan Bapak, apa pilihan orang tua Pak? Bener Pak, yakin ya? Yakin ya, oke. Pilihan Bapak Michael. Nah, udah pilihan, Pak masuk pernikahan. Banyak masalah gak Pak 20 tahun? Jangan ragu-ragu Pak, banyak Pak. Iya, banyak masalah. Tapi kok kenapa mereka mau bertahan 20 tahun? Karena mereka punya yang namanya komitmen. Maka itu setiap keputusan kita perlu tambahkan dengan yang namanya komitmen. Karena kalau tidak ditambahkan komitmen, namanya bukan komitmen, namanya komat kamit. Amin. Begitu juga dengan gereja. Gereja di Mangga 2 banyak gak? Yang lebih gede banyak. Yang lebih bagus banyak. Tapi kalau Bapak Ibu semua pelayan sudah memutuskan, enggak, saya udah berdoa, saya sudah memilih, saya sudah memutuskan untuk berjemaat di sini, saya melayani di sini, yuk komitmen. Halo. Komitmen dong. Ada doa pagi datang, ada kul datang. Jangan, aduh Pak doa pagi ngantuk, aduh gerimis mengundang lagi, enakan tarik selimut. Itu bukan komitmen, apa tadi komat? Kamit. Mau? Halo? Yang paling punya komitmen hebat adalah Tuhan Yesus. Tuhan, pernah nonton Passion of the Christ? Pemerannya siapa yang namanya? Jim Caviezel. Dia punya kesaksian. Waktu dia disalib Bapak Ibu. Sebelum disalib, dicambuk. Waktu dicambuk harusnya sini ada lempengan besi. Cambuknya kena lempengan besi harusnya dari atas ke bawah. Tapi dia nyambuknya begini. Kenalah di sini, robek. 5 cm, jatuh berdarah-darah. Wah, mengerang kesakitan. Sutradaranya Mel Gibson bilang, wah aktingnya bagus, terusin. Dia bilang enak aja, ini bukan akting, ini beneran. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Waktu disalib, disalib dari atas terus dijatuhin ke bawah. Buang gitu ya. Bahunya putus, lepas. Itu beneran, bawa lagi ke rumah sakit. Waktu disalib, dia membiru tubuhnya, itu betulan, bukan make up. Dibawa lagi ke rumah sakit. Bahkan waktu awan gelap waktu itu bukan settingan, itu betulan. Dan dia sempat kesambar petir, bawa ke rumah sakit. Iblis bilang begini, mati kamu. Kalau bahasa Batak bilang mateho. Lalu dia bilang Tuhan, sampai dia kayak mau nyerah, dia bilang Tuhan, halo Tuhan. Kok lu jadiin beneran? Ini kan cuma buat acting, buat film. Akhirnya Tuhan bilang begini, seberapa harga yang kamu mau bayar supaya film ini jadi berkat? Yang kedua, apa yang kamu alami itu tidak sebanding dengan apa yang aku alami, kata Tuhan. Saudara, apa yang Yesus alami lebih, saudara, yang Anda lihat di film The Passion of the Christ. Lebih. Tapi saudara, waktu disalib, waktu dicambuk, Tuhan Yesus enggak melawan. Dia bertahan sampai akhir. Dia menyelesaikan apa yang dia sudah mulai saudara. Sampai di kayu salib dia bilang gini, sudah selesai. Itu komitmen saudara. Komitmen, bertahan, berat-berat. Gak enak, betul gak enak. Dagingan semua gak enak.
tapi bertahan sampai akhir. Sampai tugas Anda selesai. Coba klik. Saudara, seringkali rencana kita begitu ya, betul ya, yang atas. Betul gak? Dari 1 Januari, 31 Desember, everything is okay. Lurus kayak jalan tol. Wah. Tapi kenyataannya begitu gak? Enggak, yang di bawah, betul gak? Wah Tuhan, jalan berbatu, berbukit, wah kadang harus berenang. Sampai tujuan. Makanya saya mau bilang bahwa untuk memulai kita perlu semangat. Tapi untuk menyelesaikannya kita perlu komitmen, saudara. Ingat gak waktu tahun baru 2023 kemarin, kita mulai 1 Januari, semangat gak? Semangat. Wah semangat saya mau mulai hari ini, resolusinya ini. Tapi perjalanan waktu udah masuk semester pertama udah mulai lemes. Aduh Tuhan berat banget ya Tuhan kok 2023. Makanya untuk menyelesaikannya kita perlu namanya komitmen. Enggak hanya perlu semangat, perlu. Tapi tambahkan komitmen. Makanya saya punya moto hidup begini. Hidup bersama Yesus bukannya tanpa masalah. Hidup bersama Yesus apapun masalahnya tidak jadi masalah. Karena kekristenan bukan absen dari masalah. Tapi kepastian Tuhan menyertai. Amin. Yuk. Kita semua selama hidup punya masalah banyak. Sini siapa yang punya masalah? Semua punya masalah, betul? Coba colek kanan kiri bilang, kita sama-sama orang bermasalah. Kita punya masalah, betul? Tapi jangan takut, apapun masalahnya nggak jadi masalah. Kenapa? Tuhan menyertai kita. Gitu ya. Oke, klik. Nah, pernah dengar cerita ini John Stephen Akhwari? Pernah dengar Bapak Ibu? Halo? Yang belum siapa? Saya bilang John Stephen Akhwari, dengar gak? Dengar, berarti udah pernah dengar belum? Sudah kapan? Barusan ya. Oke, semua sudah dengar? Sudah kapan? Barusan. Oke, John Stephen Akhwari, dia pelari Meksiko nih, Olimpiade Meksiko tahun 1968. Dia asal Tanzania. Wah, pelari maraton. Wah, ternyata memasuki kilometer 19 kalau nggak salah, kakinya kram. Dia jatuh terinjak-injak pelari lain, akhirnya bahunya cedera, bahu dan kakinya cedera. Dilarilah di pengobatan, setelah diobati, dia masuk lagi ke gelanggang pelarian, masuk lagi. Wah. Dengan tertati-tati itu yang sebelah kiri saya ya, atau kanan Bapak Ibu. Wah, tertati-tati dia. Wah. Padahal teman-temannya yang lain sudah pada selesai, finish, tapi dia tetap terus sampai garis finish, saudara. Dengan sakitnya dia mulai bertahan sampai akhir garis finish. Ditanya dong sama wartawan, "Hey John, kenapa sih kamu mau tetap bertahan sampai garis finish padahal kan sakit?" Apa yang dibilang John? Dia bilang begini, negara saya mengirim sejauh 10.000 kilometer jauhnya bukan hanya untuk memulai sebuah pertandingan. Negara saya mengirim saya untuk menyelesaikan sebuah pertandingan. Waktu saya dengar itu, tiba-tiba Tuhan taruh dalam hati saya bilang gini, kamu juga diutus untuk menyelesaikan pertandingan imanmu dengan baik sampai selesai. Halo, orang-orang Kristen, Anda semua di sini terpanggil bukan hanya untuk memulai sebuah pertandingan iman, tapi untuk menyelesaikan pertandingan imanmu dengan baik. Sehingga nanti di batu nisan kita tertulis, aku telah menyelesaikan pertandingan imanku dengan baik. Mau menyelesaikan dengan baik? Komitmen. Ya. Oke, klik. Nah, ternyata orang yang setia yang terakhir adalah pengertiannya dapat dipercaya. Ya, pertama tadi apa? Iman yang teguh. Yang kedua apa? Komitmen. Yang ketiga ternyata adalah dapat dipercaya. Atau saya mau katakan pengelola yang baik dapat dipercaya. Seorang pengelola yang baik saya percaya dia itu dapat dipercaya. Gitu ya. Seorang anak kecil belum bisa jadi pengelola yang baik. Dia belum bisa dipercaya. Hanya orang yang dewasa yang bisa dipercaya. Betul?
Saya nggak bisa mungkin suruh anak saya yang 6 tahun, "Dek, papa mama mau pergi ya sebulan, kamu jagain adek." Nggak bisa. Hanya orang yang dewasa yang bisa dipercaya. Gitu ya. Itu saya ambil ayatnya dari Matius 25 ayat 14 tentang perumpamaan talenta. Kita tahu ada yang 5, ada yang dikasih 5, 2 dan 1. Yang 5 jadi 10, yang 2 jadi 4, yang 1 tetap 1. Yang kepada yang 5, yang jadi 10, 2 jadi 4, dikatakan, "Hai hambaku yang baik dan setia." Dia bisa mengelola dengan baik sehingga dia dipercaya kepada tuannya harta yang lebih banyak lagi. Gitu ya. Makanya kan Tuhan bilang, kamu setia dalam perkara kecil, kamu akan dikasih perkara yang besar. Kamu dapat dipercaya, kamu kelola dengan baik perkara yang kecil. Aku kasih tugas yang besar. Kita dipercaya tugas yang besar. Makanya setia itu adalah berbicara kita jadi orang yang dapat dipercaya sebagai pengelola yang baik. Karena tanggung jawab pengelola merupakan panggilan Tuhan sejak manusia diciptakan. Ingat waktu Taman Eden diciptakan, udah bagus belum? Bagus. Tapi Tuhan tetap suruh Adam, suruh ngapain? Usahakan dan pelihara. Kelola jadi taman ini lebih baik lagi terus. Bapak Ibu, kalau saya pergi ke luar negeri gitu ya. Saya pergi ke luar negeri, terus saya kasih handphone saya ke Pak Marco. Pak Marco ini contoh ya, sama seperti ibadah pertama tadi ya. Saya kasih ke Pak Marco. Pak Marco bisa pakai seenaknya gak? Dia bisa pakai gak? Dia bisa buka gak? Saya udah kasih. Halo, boleh gak? Boleh. Tapi waktu saya bilang, Pak Marco, saya titip ya. Saya mau ke luar negeri. Nanti saya balik. Begitu saya balik, saya tanya, Pak Marco mana handphone saya? Oh ini Pak Teddy. Wah, dijaga dengan baik. Bukan hanya itu, dibeliin casingnya baru, anti goresnya. Wah, saya sebagai yang punya akan bilang, wah, sesye kamsya muliete, matur nuwun, Pak Marco. Betul gak? Saya mau bilang begini, hidup kita semua adalah titipan. Kita kelola dengan baik Bapak Ibu. Jangan pakai hidup Anda sembarangan. Sembarangan buat dosa, keinginan daging. Jangan. Hidup Anda semua titipan. Suatu hari Tuhan akan tanya, mana pertanggungjawaban hidupmu? Aku udah kasih. Aku udah titip. Setia bukan hanya soal jaga, tapi dikelola. Kelola hidupmu jadi lebih baik. Yang mau katakan amin. Bahkan kelola keluargamu, pernikahanmu jadi lebih baik. Jangan cuma bilang, Pak Pendeta, saya mah gak mungkin cerai sama dia, saya setia. Tapi dalam kamar tidur, satu tidurnya madep utara, satu madep selatan. Pantat-pantatan, gak ngobrol. Itu orang yang setia? Bukan. Orang yang setia dia akan begini, Mah, yuk kita buat pernikahan kita jadi lebih baik. Halo, yang hari ini lagi diem-dieman. Halo, yang hari ini lagi diem-dieman, saya bilang, buat pernikahan saudara jadi lebih baik. Karena itu titipan. Buat anak Anda, hidup Anda titipan, itu semua lebih baik. Bahkan apa nih? Duit, pulus cien, itu titipan. Saudara percaya gini, kita tidak diberi hak kelola, hak milik, kita hanya diberi hak kelola. Dalam hidup kita apapun semuanya itu kita tidak diberi hak milik. Ingat, hanya diberi apa? Hak untuk kelola. Karena semuanya adalah milik Tuhan, saudara. Masuk ini. Perpuluhan berapa persen? Halo? 10%. Betul ya? Tuhan suruh kembalikan. 10% Tuhan kembalikan, 90%-nya punya siapa? 90%-nya punya kita, amin? Bukan. 100% punya Tuhan. Tuhan bilang kembalikan 10%, 90%-nya tetap punya Tuhan. Tuhan kasih ke kita, Tuhan titip ke kita untuk kita kelola. Bukan punya kita. Tuhan titip nih, 90%, kelola ya dengan baik ya.
Awas ya, jatuh ke pinjol ya, kena utang ya. Awas saya investasi bodong ya. Waktu-waktu keponakan saya, dia waktu SD, dia manggil saya Kuku, saya keturunan Chinese saudara. Kuku, Kuku, wah minta uang dong 10.000. Buat beli apa? Beli es. Oh iya nanti Kuku cobainnya sedikit. Oh iya iya iya. Dia beli es. Dia makan enak, Kukunya datang. Wah, bagi dong sedikit aja. Lalu dia bilang, enak aja ini kan punyaku. Seringkali kita gitu gak sama Tuhan? Waktu Tuhan bilang, kembaliin perpuluhan 10%. Kita bilang apa? Enak aja Tuhan, ini kan punyaku Tuhan. Betul apa betul? Kita lupa. Semuanya punya Tuhan. Pelayanan punya Tuhan. Buat pelayanan di tempat ini jadi lebih baik. Bukan hanya tugas gembala. Semua buat pelayanan tempat ini jadi lebih baik. Yang mau katakan amin. Kenapa? Karena pelayanan titipan. Gitu ya. Oke, klik. Nah, masalahnya sekali lagi tanggung jawab harus dimulai dari perkara kecil. Saudara, saya suka makan duren. Ada yang mau ajak saya makan duren? Oke, saya suka duren saudara. Saya berdoa, Tuhan saya mau pohon duren yang besar, yang ada buahnya lebat di belakang rumah saya. Tiba-tiba Tuhan gak kasih, Tuhan hanya kasih saya kecil benihnya. Benih kecil kan? Kasih. Saya marah-marah sama Tuhan. Tuhan, saya minta pohon yang besar dikasih kecil. Saya buang, enak aja. Saya remehin hal kecil. Lalu Tuhan bilang, coba ambil benih itu. Saya ambil benihnya, coba kamu lihat, saya lihat. Tuhan lalu bilang gini, dalam benih itu kamu percaya gak di situ ada akar pohon duren? Percaya gak? Ada akarnya gak? Ada batangnya? Ada buahnya? Ada. Tapi waktu Anda apain? Anda tanam, Anda kelola, Anda rawat, betul gak? Sewaktu-waktu 5 tahun kemudian dia akan tumbuh besar. Saya mau bilang hal-hal yang besar dimulai dari hal yang kecil. Dan benih itu Tuhan sudah taruh dalam diri kita Bapak Ibu. Potensi itu Tuhan sudah taruh. Yuk kembangkan itu. Kembangkan itu. Mungkin dari yang masak, kembangin. Lama-lama buka catering. Yang bisa main musik dikit-dikit, kembangin. Jadi imam musik pelayanan. Yang punya senyum, yuk ayo pelayanan jadi asyir. Oh, bareng Pak Tony ya Pak Tony, jadi asyir loh. Senyum, kasih senyum yang terbaik. Ketika orang datang letih lesu loyo letoy gitu kan, lihat senyum Anda jadi semangat. Wah, ayo. Saudara, di sini ada gambar pintu sama kunci. Ada yang pernah lihat kunci sebesar pintu? Yang pernah lihat kunci sebesar pintu, angkat tangan dong, saya mau ikut lihat. Kunci sebesar pintu. Nggak pernah ya? Semua nggak pernah ya? Saya juga nggak pernah. Artinya apa? Untuk membuka pintu mukjizat yang besar hanya diperlukan hal-hal yang kecil. Ingat 5.000 orang kenyang pria dimulai dari 5.000 roti. Hanya 5 roti dan 2 ikan. Kecil gak? Kecil. Tapi waktu hal yang kecil itu dibawa ke Tuhan itu akan jadi perkara yang besar. Tapi begitu juga kebalikannya. Untuk menutup pintu berkat yang besar, Anda meremehkan hal-hal yang kecil. Anda gak pedulin. Apa ini hal kecil? Gak mungkin jadi besar. Saudara. Contoh lagi masuk ke dalam pernikahan. Waktu sebelum pernikahan, waktu pacaran, hal-hal yang kecil diperhatiin. Betul gak? Mau makan apa? Kamu lagi apa? Ini pacarnya datang masih 10 meter, udah kelihatan. Kamu potong rambut ya? Dia tahu loh, seneng betul gak? Tapi giliran masuk pernikahan, istrinya potong rambut, cat rambut, sampai catnya hilang, rambutnya panjang. Suaminya gak pernah lihat.
Akhirnya, Pak, dia beda Pak sama yang dulu. Dulu hal-hal yang kecil diperhatiin. Sekarang boro-boro Pak, saya nggak pernah ditanyain lagi. Ya udah Pak, saya udah nggak kuat, cerai aja Pak. Betul. Semua tergantung pada Anda. Mau buka atau mau tutup. Semua dimulai dari hal yang kecil. Oke, klik. Nah, kebaca gak tulisan coklat yang di atas? Bahasa Inggris. Kebaca Bapak Ibu? Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. If you cannot do great things, do small things with a great heart. Yang artinya kalau Bapak Ibu belum bisa melakukan perkara yang besar, lakukan perkara kecil dengan sikap hati yang besar. Kenapa ketika kita setia dalam perkara kecil mungkin gak berarti di mata manusia. Tetapi di mata Tuhan kita sedang memperbesar atau memperkuat kapasitas diri kita untuk dapat dipercaya mengemban perkara yang lebih besar lagi. Contohnya Daud. Daud sebelum dia jadi gembala atas Israel, dia mulai ngembalain domba. Ada yang tahu berapa dombanya Daud? 23? 23, betul ya? Paling banyak 3 ekor. Tapi dia setia, dia jagain. Ketika ada singa dia kabur? Enggak. Ada beruang dia kabur? Enggak. Kalau kita jadi Daud ketemu singa, siapa yang kabur? Kita. Ngapain cuma 3 ekor? Ngorbanin nyawa gue, mendingan gue kabur. Tapi Daud enggak, hadapi dulu mayat gue, langkai dulu mayat gue gitu ya. Wah, keren ini anak. Dia setia perkara kecil, akhirnya Tuhan angkat dia saudara. Padahal waktu itu papanya ngelupain dia, betul gak? Wah, waktu Samuel datang mau mengurapi ke bapaknya, Isai, wah anakmu nanti nih akan jadi raja gantiin Saul. Panggil anakmu. Anaknya dari yang pertama, dari yang ganteng, tinggi, besar dipanggil semua. Wah, akhirnya, wah enggak, bukan yang ini kata Samuel. Aduh, ada lagi gak? Wah iya, Daud masih ada Daud. Tapi gak mungkin lah gitu ya. Kecil dia cuma gembala, dilupain sama papanya. Saudara dengar baik, mungkin hari ini orang tuamu, suamimu, pasanganmu, atau anakmu, atau gembalamu, bosmu ngelupain kalian. Tapi waktu kalian setia dalam perkara kecil, saya percaya Tuhan tidak pernah lupakan kalian. Tuhan ingat tuh, sampai waktunya ini dia, urapi dia. Wow, akhirnya Daud dipilih jadi raja sebagai ganti dari Saul. Oke, klik. Saya undang yuk pemain musik. WL, ya pemain musik boleh. Oke. Saudara, Mazmur 23 ayat 6 kali gini, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan. Pemain drum boleh sini dulu, dekat saya. Samping saya, oke. Saudara, kata kemurahan di sini, singers, ini siapa? Baju merah, dasi merah siapa namanya? Ongki. Ini siapa drummer kita? Joshua Ongki. Sebelah kanan saya, oke. Saudara, kata kebajikan dan kemurahan. Kata kemurahan di sini, ini adalah bahasa Ibraninya adalah hesed. Tadi ingat hesed apa? Ada yang tahu tadi? Ingat ya? Hesed apa? Kasih setia Tuhan. Jangan lupa dong. Baru 30 menit kemarin, sudah lupa. Kemurahan di sini bahasa Ibraninya adalah hesed. Kasih setia Tuhan berdasarkan perjanjian tadi. Artinya kebajikan dan kemurahan. Kebajikan ini adalah kebaikan Tuhan, berkat Tuhan, perkenanan Tuhan, pertolongan Tuhan, itu kebajikan. Ya, dikatakan akan mengikuti aku. Nah, hari ini Ongki dengan Joshua saya namakan kebajikan dan kemurahan. Oke, kebajikan dan kemurahan. Dikatakan kebajikan dan kemurahan akan ngapain? Mengikuti aku. Ikut. Dikatakan kebajikan dan kemurahan akan mengikuti. Bukan sampai setengah hidup kita. Bukan sampai separuh hidup kita. Dikatakan sampai kapan? Seumur hidup. Seumur hidup kita Bapak Ibu ada kebajikan Tuhan, ada kemurahan Tuhan yang akan mengikuti kita. Jangan pernah takut.
Hari ini kalau Bapak Ibu ada yang Tuhan aku merasa sendiri, Tuhan aku nggak kuat. Hari ini belajar ada kebaikan Tuhan, ada kemurahan Tuhan, ada kasih setia Tuhan yang mengikuti kita. Ada lagunya, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Ada siapa? Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku kita jalan dalam lembah gelap, gak usah takut. ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Saudara, kata mengikuti di situ di Mazmur 23 bahasa aslinya adalah radap. Radap itu bukan mengikuti, bukan sekedar mengikuti, tapi dia mengejar. Wow, mengejar sampai dapat, itu pengertiannya. Sama seperti singa kalau lagi memburu, dia lagi lapar, dilihat burung, dia apain? Dikejar sampai dapat. Begitu juga kebajikan, kemurahan akan apain? Mengejar, kejar terus, kejar. Wah, kejar sampai dapat. Wah, di singanya lemes-lemes. Wah, kejar sampai dapat. Sampai dapat. Wah, itu kebaikan, kemurahan Tuhan yang ngejar kehidupan Bapak Ibu. Makanya saudara, prinsip orang Kristen bukan dikejar, bukan mengejar berkat, bukan mengejar berkat. Prinsipnya dia dikejar berkat. Wow. Terima kasih buat Joshua dan Yong. Kalau haus biar boleh minta. Yuk, hari ini Bapak Ibu lihat sesuatu. Ada kebaikan Tuhan, ada kemurahan Tuhan yang siap mengejar saudara. Dia mau melimpahkan kebaikannya, berkatnya buat saudara. Tapi masalahnya kita udah setia belum? Ingat, orang yang setia, orang yang teguh. Orang yang setia, orang yang punya komitmen. Orang yang setia, orang yang dapat dipercaya. Belajar dari tukang parkir Bapak Ibu. Tukang parkir, dia punya mobil banyak, dia nggak sombong. Karena dia tahu itu semua hanya titipan. Hari ini kalau Tuhan percaya banyak, jangan sombong. Tukang parkir, saya parkir di samping Indomaret. Kalau saya pergi, tukang parkirnya nggak marah. Dia nggak kejar saya, balikin mobil gua. Enggak. Karena dia tahu itu hanya titipan. Hari ini kalau mungkin ada orang tuamu, anakmu, siapapun yang dipanggil Tuhan, yang diambil pulang, jangan marah. Itu titipan. Selagi ada, ya mau dijaga, dikelola. Jangan udah gak ada baru nangis-nangis, marah sama Tuhan. Begitu juga pekerjaanmu, pelayananmu. Titipan. Sekarang sebelum Tuhan ambil, jaga sekarang, kelola dengan baik. Selagi bisa masih pelayanan dengan baik. Masih bisa ke gereja dengan baik. Amin. Yuk saya udah begitu berdiri, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikuti
mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ambil kita. Biarlah laba syaka sembah Tuhan. Biarlah laba. Oh, debatakan Allah syakarala. Ora labatakan Allah. Yesus. Ora labatakan Allah syakarala. Ira labakan matakan Allah. Saudara, Tuhan taruh kuat dalam hati saya. Yuk minta ampun sama Tuhan yuk. Kalau hari ini mungkin apa yang sudah Tuhan titipkan buat kita, kita lalaikan, kita belum kelola. Minta ampun yuk. Minta ampun yuk. Ya Allah. Mungkin hidup kita, mungkin pasangan, keluarga, anak, uang, semua saudara pelayanan. Minta ampun yuk sama Tuhan. Bilang Tuhan, ampuni kami Tuhan, ampuni. Mulai hari ini kami mau jadi orang yang setia, orang yang dapat dipercaya Tuhan. Ya Allah Bapa. Ya Allah Bapa. Atau hari ini kita belum punya komitmen, hari minta ampun juga sama Tuhan yuk. Tuhan ampuni Tuhan, ampuni. Kami mau bangun komitmen kami lagi hari ini Tuhan, perbarui komitmen kami. Ya Allah Bapa. Terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan. Ya Allah. Ya Allah. Atau hari ini kalau ada yang merasa sendirian, sudah gak kuat ngadepin masalah, hari ini saya mau katakan ada kebajikan, ada kemurahan Tuhan menyertai-Mu. Biar mata rohani-Mu celik hari ini dalam nama Yesus. Biar Allah batakar, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah memberkati kami, menasehati kami, menegur kami. Tuhan, kami berterima kasih.